Selamat datang lagi di YouTube channel Dr. Gara Nichen. Hari ini kita akan membahas mengenai tumor pada saat hamil. Ya, jadi jangan lupa subscribe YouTube channel Dr. Gara Nichen. Dan sesi ini akan berkelanjutan karena kita akan membahas setelah sesi yang kali ini adalah bagaimana proses tumor ini pada saat seorang wanita nanti akan melahirkan. Ya, jadi kita akan kembali dulu ke topik yang hari ini, di mana kita akan membahas soal tumor saat hamil. Ya, guys, kita tahu bahwa seorang wanita pada saat hamil, pada saat datang pertama ke dokter untuk melakukan pemeriksaan, ya umumnya sebagai dokter kandungan kami akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan USG. Nah, pada saat awal kehamilan biasanya masih 6 minggu, 7 minggu, 5 minggu. Itu sering sekali pada saat USG pertama itu terdapat adanya suatu tumor yang kadang-kadang suka disebut oleh teman sejawat lain adalah kista. Nah, apakah ini benar-benar suatu kista? Karena kita tahu bahwa sebenarnya setelah seorang wanita itu menjalani masa subur 2 minggu setelah menstruasi, maka akan ada telur ya, yang setelah ovulasi akan kemudian dia mengumpulkan cairan di sekitar bawah panggul atau pelvis, itu akan mengumpulkan cairan dan akan membentuk seolah-olah seperti sebuah kista yang kami sebut adalah corpus luteum. Corpus luteum ini bisa berukuran antara 2 sampai 5 cm. Ya, jadi kadang-kadang kalau dibilangin oleh seorang dokter tentang 2 sampai 5 cm ukuran kistanya, tar dulu guys, jangan dulu berkecil hati ataupun langsung sedih dan langsung menjudge diri, wah gua ada tumor nih, gitu ya. Jadi tar dulu, karena corpus luteum ini biasanya akan hilang setelah kurang lebih sekitar 13 minggu, 14 minggu ke atas. Oleh karena itu guys, jangan dulu bersedih hati dan jangan dulu langsung berpikiran, wah nanti ini bisa jadi kanker lah, apalah segala macam. Ya, jadi corpus luteum ini adalah wajar adanya dan memang dia sebagai penyangga kehamilan, dan biasanya nanti setelah usia kehamilan di 13-14 minggu ke atas umumnya akan mengecil dan biasanya hilang. Oleh karena itu kadang-kadang setelah trimester kedua si ibu ini nanya, dok kista saya kemana dok? Nah, dicarilah oleh si dokter, loh kok udah nggak ada? Nah, itu dia, karena itu adalah corpus luteum. Nah, tapi ada juga yang namanya tumor itu miom ya. Yang tadi corpus luteum sebagai penyangga kehamilan. Jadi yaitu menghasilkan hormon, kemudian mensupport selama trimester pertama agar kandungannya itu kuat. Nah, mengenai miom ini berhubungan dengan biasanya konsumsi makanan. Beberapa penelitian mengatakan berhubungan dengan soya. Oleh karena itu memang sebagai kami dokter kandungan juga biasanya tidak menyarankan ibu-ibu hamil mengkonsumsi susu kacang kedelai. Walaupun secara mitos katanya bisa bikin putih, tapi maaf ya, kalau kita bilang bahwa susu kacang kedelai ini bisa bikin putih, maka nanti masyarakat kita yang di timur yang kulitnya sudah istilah memang menggelap, ya, kemudian maksudnya ras-ras tertentu di Amerika yang memang kulitnya sudah gelap, itu nanti akan berubah dong, semua jadi putih, semua jadi seperti bule dong putih, kan nggak mungkin ya guys. Jadi oleh karena itu susu kacang kedelai ini bukanlah suatu makanan yang memang bisa bikin putih. Justru pada kondisi-kondisi hamil di mana ada hormon kehamilan, ini umumnya adalah progesteron, dan kemudian dalam tubuh juga akan menghasilkan sedikit banyak estrogen, dan mengkonsumsi kedelai ini akan meningkatkan hormon estrogen yang ada, maka ini bisa menjadi miom. Nah, miom ini kadang-kadang akan bertambah besar sepanjang kehamilan jika konsumsinya kedelai dalam bentuk susu kacang sehari 1 liter, 2 liter, ataupun tahu dalam jumlah yang banyak, kecuali tempe. Kenapa tempe kedelai tapi tidak merangsang tumbuhnya atau memperbesar miom? Karena tempe ini sudah dilakukan fermentasi sehingga kadar estrogennya memang biasanya lebih rendah dibandingkan kedelai yang tidak difermentasi. Penelitian literatur yang sudah ada dipublish sejak 20-30 tahun lalu memang meneliti tentang ini. Kedelai ini memang sering menjadi kendala dan menjadi masalah pada ibu hamil dan ibu yang tidak hamil juga sebenarnya. Jadi selain dia bikin tumor seperti miom, ini juga bisa membuat munculnya kista.
di indung telur. Jadi pada saat hamil ada kista-kista tertentu yang tercetus dengan konsumsi makanan ini sehingga kista ini akan semakin besar. Dan tadi yang Colpoception juga jika tidak bisa hilang, ada namanya luteinsis dan beberapa kista pada saat kehamilan, misalnya endometriosis itu juga bisa menyebabkan tumor atau kista akan semakin besar. Ya, jadi oleh karena itu guys, hati-hati dengan mengkonsumsi kedelai ini ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa tumor pada kehamilan ada yang menjadi masalah, ada yang tidak menjadi masalah pada saat proses nanti si ibu ini akan melahirkan. Ya, jadi kita tahu bahwa kalau tumor yang stagnan aja, tumornya tidak membesar, tidak mengganggu kehamilan, ya tidak perlu dilakukan nantinya proses misalnya pembedahan ataupun proses melahirkan secara operasi. Namun ada beberapa yang memang harus dilakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu guys, jangan lupa nonton terus di YouTube channel Dr. Gara Nichen. Nanti sesi berikutnya kita akan membahas mengenai tumor pada proses persalinan. Ya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya subscribe dan belnya dinyalakan. Jangan lupa di like juga. Ya, sekian dan terima kasih.